Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pernahkah kita menikmati keberhasilan demi keberhasilan, lalu tanpa sadar mulai merasa bahwa semua itu terjadi karena kemampuan dan kekuatan kita sendiri? Melanjutkan pembahasan kitab Yeskiel, perenungan Gemah hari ini mengangkat sebuah tema, pohon yang ditebang. Sebuah perenungan yang mengingatkan kita bahwa segala keberhasilan, kekuatan, dan kemuliaan berasal dari Tuhan. Karena itu marilah kita tetap rendah hati dan mengingat bahwa hanya Tuhanlah sumber kehidupan dan segala berkat yang kita miliki. Namun sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena segala yang kami miliki berasal dari tangan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami melalui firman-Mu hari ini, agar kami tidak terjebak dalam kesombongan, tetapi tetap hidup rendah hati dan mengakui bahwa Engkaulah sumber segala berkat dan kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeskiel pasal 31 ayat 8 sampai 12. Pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya. Juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya. Dan pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang di taman Allah tiada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya. Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat. Di dalam taman Eden, di taman Allah, segala pohon cemburu padanya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan menebang dia dan membiarkannya. Di atas gunung-gunung dan di semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan, dan di semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan, dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia. Amin. Selama berabad-abad, kejatuhan kekaisaran Romawi tanpa mustahil terjadi. Roma adalah salah satu pusat peradaban terbesar dalam sejarah. Puncaknya, kekaisaran Romawi menguasai wilayah yang sangat luas, menopang banyak bangsa lewat militer, hukum, dan stabilitas politik yang dikenal sebagai Pax Romana, masa damai Romawi. Banyak bangsa yang hidup di bawah naungannya. Sayangnya, kesombongan, korupsi, dan kemerosotan moral secara berlahan merapuhkan fondasinya. Sehingga kekaisaran besar yang dianggap tak tergoyangkan itu pun akhirnya runtuh. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kekuasaan yang kebal terhadap kejatuhan bila Allah disingkirkan dan manusia menjadikan dirinya sendiri sebagai sumber kekuatan. Dalam bacaan Alkitab hari ini, kerajaan Asyur digambarkan sebagai pohon aras di Libanon yang tinggi menjulang, dikelilingi aliran air, cabangnya rindang, dan menjadi tempat bernaung burung-burung serta binatang. Gambaran itu memperlihatkan pengaruh politik dan ekonomi kerajaan Asyur yang luas, serta simbol kejayaan kerajaan yang mempengaruhi banyak bangsa. Tidak ada pohon atau kerajaan lain di taman-taman Allah yang menandinginya. Namun, terdapat suatu kebenaran penting, yaitu bahwa air yang membuat ia bertumbuh bukan berasal dari dirinya sendiri. Segala kemegahan itu adalah pemberian Allah.
Titik balik yang penting adalah saat ia menjadi sombong karena ketinggiannya. Disinilah akar kejatuhannya. Kesombongan adalah klaim implisit bahwa diri sendiri adalah sumber kekuatan dan kemuliaan. Oleh karena itu, Allah menyerahkan Asyur ke dalam tangan bangsa-bangsa dan ia ditebang seperti pohon oleh orang-orang asing yang paling ganas di antara bangsa-bangsa. Pohon yang dahulu memberi perlindungan telah menjadi reruntuhan. Kejatuhan Asyur merupakan peringatan agar kita jangan meninggikan diri karena kesombongan selalu berujung pada kehancuran. Pesan di atas lalu diarahkan kepada Mesir. Jika Asyur yang begitu besar saja bisa jatuh, maka Mesir pun tidak akan luput. Dosa yang utama bukanlah sekedar kekuatan atau keberhasilan, tetapi identitas yang salah. Yaitu saat seseorang atau suatu bangsa menganggap dirinya sebagai sumber kehidupan dan kemuliaan. Saudaraku, apa atau siapa yang menjadi sumber hidup Anda? Apakah Anda sadar bahwa semua yang Anda miliki adalah pemberian Allah? Apakah Anda mulai meninggikan diri? Allah berwenang untuk meninggikan maupun menjatuhkan. Yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi yang bergantung kepada Tuhan akan berdiri teguh dalam anugerahnya. Apakah Anda berakar pada Allah atau Anda berakar pada diri sendiri? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena setiap keberhasilan, kemampuan, dan berkat sesungguhnya kami miliki itu berasal daripadamu. Ampuni kami jika tanpa sadar hati kami menjadi sombong dan menganggap semua itu sebagai hasil kekuatan kami sendiri. Tolong kami untuk tetap berakar di dalam Engkau, hidup dalam kerendahan hati, dan selalu memuliakan nama-Mu melalui setiap berkat yang Engkau percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.